Salam tani selalu berinovasi. Ini ada beberapa penyakit dari tanaman ini emang sengaja saya inokulasi, diaplikasikan. Nanti saya akan jelaskan satu persatu bagaimana penyakit itu atau jenis penyakit apa saja dan bagaimana cara mengatasinya. Nah, di sini saya akan jelaskan bagaimana perbedaan antara penyakit yang disebabkan oleh jasad dernik atau bakteri atau jamur dan bagaimana gangguan dengan metabolisme dalam tubuh tanaman yang berhubungan langsung dengan jaringan pengangkut baik flum atau xilem. Itu ada perbedaan dari warna daun. Nah, seperti yang ini disebabkan oleh bakteri. Sudah saya jelaskan, bakteri Xanthomonas, Xanthomonas oryzae atau kresek yang lebih umumnya bisa disebut kresek. Ini ada beberapa tipe serangan, bisa dari pinggir atau bisa dari ujung atau pinggiran sebelah. Ini dua-duanya kena. Ini disebabkan oleh bakteri. Adapun gangguan dari metabolisme tanaman atau transpirasinya tidak baik, nah itu bedanya dari warna daun. Kalau gangguan dari jasad dernik atau mikroorganisme itu akan memerah. Nah, seperti ini kelihatan memerah dan ujung-ujungnya juga sama mengering. Ini kelihatan sudah memerah. Nah, tapi jika gangguan dari metabolisme dalam tubuh tanaman itu warnanya dia sedikit pucat. Nah, seperti ini. Dan itu pun bisa terjadi dikarenakan kekurangan air atau gangguan dari jaringan yang tidak stabil. Nah, seperti ini. Ini juga ujung-ujungnya kering juga, cuman cara keringnya berbeda. Nah, nanti seperti ini. Ini kering, tapi keringnya bisa dilihat karena ini untuk kering seperti kayak kekurangan air atau apa, itu dia akan ngeluntung posisinya. Berbeda dengan yang disebabkan oleh mikroorganisme. Kalau dia kering tetap saja seperti ini, daunnya tidak ngeluntung dan warnanya pun pastinya memerah. Sebelum kering tuh memerah. Nah, ini seperti ini. Ada juga yang beberapa bagian menguning. Nah, itu penyakit yang disebabkan oleh bakteri atau jamur. Nah, adapun gangguan dari teknis tanaman atau metabolismenya terganggu, dia akan geluntung karena jaringan kipas yang ada di dalam daun ini dia akan mengkerut dan ujung-ujungnya akan geluntung seperti ini. Nah, ini tandanya kekurangan air. Tapi di bawahnya misalkan ada air. Di bawahnya, di bawah akarnya atau di tanahnya itu ada air, tapi di sana menunjukkan gejala kekurangan air. Itu bagaimana? Nah, berarti itu ada kendala terhadap akar yang berhubungan langsung menaikkan atau transportasi air untuk ke daun. Nah, itu ada gangguan di akarnya, bisa jadi mampet atau akarnya mati, busuk. Nah, itu beberapa kendala-kendala untuk gangguan metabolisme dalam tubuh tanaman. Nanti saya akan jelaskan jaringan-jaringan, baik jaringan meristem atau parenkim, nanti bisa ada tersendiri saya jelaskan. Untuk jaringan itu yang sangat penting yang perlu diketahui untuk metabolisme tanaman biar kita lebih mudah dalam menganalisa
Jadi bisa diketahui juga kebutuhan dan sebab-sebab yang ditimbulkan oleh bakteri ataupun jamur ataupun gangguan dari metabolisme itu sendiri. Nah, seperti ini itu sudah jauh berbeda ya posisinya. Ini gangguan dari metabolisme tubuh tanaman ya. Meskipun dia posisinya tidak menggulung, berarti ini dia kekurangannya sangat cepat. Kalau posisinya tidak menggulung, ini kekurangannya sangat cepat. Jadi bisa jadi trik matahari yang begitu panas tadinya, terus posisi transfer air dari bawah itu kekurangan. Nah, perlu diketahui bahwa jika transpirasi, ini daun juga kan tipis, pastinya ada penguapan. Nah, untuk penguapan ketika ada air yang keluar, pastinya di sini ada air yang masuk untuk keseimbangan. Nah, ketika ada air yang keluar di sini tidak masuk, otomatis ini kering. Ya, seperti ini kejadiannya. Nah, ini yang baru juga seperti ini. Masih ada hijau-hijaunya. Nah, ini menggulung karena dia masih ada transfer dari bawah, namun tidak seimbang dengan yang dikeluarkan atau yang nguap. Jadi tidak seimbang, dia menggulung seperti ini ya, posisinya ngeluntung daunnya. Tapi dalam posisi yang sangat cepat dia akan langsung kering, tidak ngeluntung karena ya jaringan kipasnya itu, sel kipasnya udah langsung mati posisinya. Jadi sangat cepat prosesnya. Nah, ini perbedaan antara kering yang ditimbulkan oleh mikroorganisme dan kering yang disebabkan oleh gangguan metabolisme tanaman. Ini ada dua perbedaan yang sangat nyata. Jadi yang sebelah sini gangguan dari metabolisme tanaman yang disebabkan oleh kekurangan air. Yang sebelah sini ini gangguan dari mikroorganisme, yaitu bakteri Xanthomonas. Nah, posisinya ketika menganalisa kita lihat dulu, karena posisi daun ini dalam kondisi normal tidak ada gangguan dari bakteri. Posisi daun itu menggambarkan kinerja akar. Nah, begitu. Posisi daun melambangkan kinerja akar. Bagaimana akar bekerja itu akan ditimbulkan pada daun. Nah, ketika akarnya tidak bekerja, daun yang paling utama yang terkena dampaknya. Gitu. Nah, seperti ini kejadiannya. Nah, ini dia menggulung. Jadi proses kekurangan airnya yang tidak begitu cepat. Ya, jadi emang ini sengaja dalam satu tanaman ada dua versi. Saya modifikasi sengaja emang untuk dibagikan. Jadi supaya bisa membedakan bagaimana kering sama yang disebabkan oleh bakteri atau jamur dengan kering yang gangguan dari metabolisme. Jadi metabolisme tubuh tanaman juga perlu kita pelajari, karena sebagai teknik budidaya kita harus paham karakter-karakter tanaman, juga paham bagaimana kinerja yang ada di tubuh tanaman itu prosesnya seperti apa. Itu ya. Jadi untuk mempermudah kita dan juga bisa lebih memahami, untuk lebih cepat menganalisa bagaimana cara mengatasinya, yaitu gangguan apa yang disebabkan. Nah, ini sedangkan untuk pengendalian pada bakteri Xanthomonas sudah saya jelaskan di video banyak sekali tentang kresek ya, penyakit kresek. Silahkan bisa dilihat-lihat bagaimana cara pengendaliannya. Kresek serangan dari daun atas atau daun bawah. Ini ada beberapa tipe serangan. Nah, sedangkan untuk yang ini kita bisa lihat posisi akar. Nah, kalau rata-rata sih jika akarnya stabil,
berarti posisi air yang tidak bagus ya, atau tanahnya benar-benar kering. Jadi dia tidak toleran terhadap kekurangan air. Nah, ini untuk tanaman jenis padi bisa dilihat dari daunnya. Ini termasuk golongan yang lebar daunnya. Nah, untuk daun yang seperti ini, dalam satu rumpun tanaman ini bisa dilihat per hari bisa menghabiskan air itu 8 liter. Cukup banyak ya, apalagi nanti tinggal dihitung berapa rumpun itu kali berapa liter. Nah, itu kenapa bisa banyak sekali dalam satu hari 8 liter. Nah, itu penguapannya karena ini lebih lebar. Daunnya lebih lebar, berarti posisinya yang terbakar sama matahari ini lebih banyak dan penguapan pun lebih banyak. Nah, di situ logikanya ya bisa diketahui ini daunnya cukup lebar untuk padi. Ada juga yang daun kecil, biasanya ada yang daun benderanya kecil, kuncup. Nah, itu kebutuhan airnya tidak begitu banyak dan bisa dipertimbangkan nanti untuk tanam di musim kemarau padi yang seperti apa, tanam di musim penghujan padi yang seperti apa. Nah, mudah-mudahan setelah melihat video ini nanti bisa jadi bahan pertimbangan untuk saudaraku sekalian menanam padi di musim kemarau dan musim penghujan. Disesuaikan dengan kondisi lahan yang kebutuhan airnya cukup banyak ya. Kalau untuk lahan yang kekurangan air, nanti bagaimana cara menanamnya atau kondisi padi yang seperti apa gitu. Nah, untuk mensiasatinya, misalkan mau tanam yang padi jenis daunnya agak lebar, itu bisa disiasati dengan mikoriza atau pengolahan tanah yang cukup baik ya, yang diimbangi dengan beberapa kompos atau pupuk kandang untuk kestabilan kelembaban tanah ya. Untuk sementara itu semoga bisa membedakan saudaraku sekalian ini bagaimana daun kering itu yang disebabkan oleh mikroorganisme dan yang disebabkan oleh gangguan metabolisme dalam tubuh tanaman. Terima kasih, semoga bermanfaat.